kami membahas tentang masalah konsumsi bahan bakar. Di sini, di bagian A, dipertanyakan konsumsi bahan bakar jika jarak tempuhnya adalah 148 km. Jadi, kita sudah memiliki persamanya, yaitu CJ sama dengan J per 14 ditambah 0,02 J. Karena kita sudah memiliki persamaannya, kita tinggal substitusikan soalnya ke dalam persamaan ini. Jadi, C ini adalah konsumsi bahan bakarnya, dan J adalah jarak untuk jarak tempuhnya. Jadi kita masukkan di sini C 148 sama dengan 148 per 14 tambah 0,02 kali 148. Di sini hasilnya kita dapatkan yaitu dari 148 per 14 yaitu 10,57 dan 0,02 dikali 148 yaitu 2,96. Ini tinggal dijumlah dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 13,53 liter. Jadi penggunaan bahan bakar dalam perjalanan 148 km adalah 13,53. Saat kita ketahui adalah A-nya ada 140 titik pusat akhiran dan J adalah 148 nilai yang ingin kita diestimasi. Nah, di sini ada rumus akhiran linear di mana fx sama dengan f a ditambah aksen fa dalam kurung x kurang a. Nah, kita ubah persamaan ini. Yang pertama itu fungsi f menjadi c dan x menjadi j. Jadi J sama dengan ca ditambah aksen ca per j kurang a. Kita masuk ke aksen cj mana turunan dari j per 14 ditambah 0,02 J kita boleh yaitu 1 per 14 dan 0,2 dikali 1 hasilnya adalah 0,014. Nah untuk CA kita ganti C dengan 140 jadi 140 dibagi 14 ditambah 0,02 dikali 140 hasilnya adalah 10 ditambah 2,8 dengan 12,8. Kita masuk ke persamaan akhiran linear di mana terganti L-nya jadi 148 sama dengan kita udah ketemu tadi CA sama dengan 12,8 ditambah dengan aksen C J sama dengan 0,0914. Terus X-nya kita ganti lagi 148 dikurang A 140. Jadi kita peroleh 12,8 ditambah 0,0914 dikali 8. Dan hasilnya adalah 12,8 ditambah 0,73 12 sama dengan 12,53 liter. Pada perhitungan pertama, kita akan melakukan perhitungan error di antara hampiran J dan nilai eksak J sama-sama pada jarak 148 km. Untuk nilai hampiran sudah kita dapatkan pada soal sebelumnya, begitu juga untuk nilai eksak sudah dijelaskan dan sudah didapatkan pada poin sebelumnya. Jadi tinggal kita masukkan di mana nilai eksak pada J148 senilai 13,53 dikurang dengan nilai hampiran J148 senilai 13,53 sehingga didapat tidak ada error antara hampiran dan nilai eksak di J sama dengan 148. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan kedua, di mana kita akan melakukan perhitungan error antara hampiran J sama dengan 148 dan nilai eksak C sama dengan 140, di mana nilai eksak sudah didapatkan pada soal sebelumnya juga bernilai 12,8 dan nilai hampiran J 148 senilai 15,5314 sehingga menghasilkan error atau selisih yaitu sebesar 0,7314. Kita masuk ke diagram. Diagram ini menunjukkan selisih atau error antara nilai hampiran dan nilai eksak dari perhitungan yang sudah kita lakukan. Pada perhitungan pertama tidak ada selisih, maka di sini menunjukkan diagramnya bahwa tidak ada error atau selisih yang terjadi pada nilai hampiran J148 dan nilai eksak J sama dengan 148. Pada diagram gambar kedua, ini menunjukkan bahwa ada selisih atau error antara J sama dengan 148 dan nilai eksak J sama dengan 140 sebesar 0,7314. Penggunaan rumus persamaan I kurang 1 sama dengan M dari kurang 1 yang dimana sekarang dijelaskan dengan rumus I2 kurang 1 dibagi T2 kurang 1 dibagi T adalah 1 per waktu dan T adalah kemungkinan dari suku kemungkinan lalu dibagi 1 T kurang 1 lalu dua titik yang kita ketahui untuk kalian pertama 0,0 kurang dari T kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 0,5 kita bisa nilai N yaitu 40 kurang 0 dibagi 0,5 kurang 0,0 sama dengan 40 dibagi 0,5 M sama dengan 80. Kemudian susun persamaan bitnya. Bit dikurang 0 sama dengan 80, T dikurang 0 dan masuk nilai itu sama dengan 80. Kemudian yang kedua yaitu 0,5 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 1,0. Dalam cari M lagi, 10 dikurang 40 dibagi 1,0 dikurang 0,5 sama dengan 30 dibagi 0,5 sehingga nilai M adalah 60. Kemudian susun persamaan lagi, bit dikurang 40 sama dengan 60, T dikurang 0,5. Kemudian bit sama dengan 60 T dikurang 60 T ini 60 dikali 0,5 dan 40 60 T ini 30 tambah 40 dan nilai akhirnya adalah 60 T ditambah 10. Intervalan 3 itu 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 10. Dan mencari nilai yang lagi 20 kurang 10 dibagi 1,5 dikurang 1,0 sama dengan 20 dibagi 1,5 sehingga nilai yang adalah min 40. Kemudian kita akan mencari persamaan lagi. T kurang 70 sama dengan min 40 T kurang 1,0 min 40 T kemudian min 40 min 1,0 tambah 70.
IT sama dengan min 40T ditambah 40 ditambah 70. Sehingga nilai akhirnya adalah IT sama dengan 40T ditambah 110. Kemudian yang keempat ada interval 1,5 kurang dari T kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2,0. Sekarang untuk nilai N lagi yaitu 0 dikurangi 50 dibagi 2,0 dikurangi 4,5 sama dengan min 50 dibagi 0,5 sehingga nilainya mana min 100. Kemudian terus persamaan lagi IT sama dengan IT dikurang 50 sama dengan min 100 T dikurang 1,5. Kemudian 100 min 100 T dikurang 100 dikali min 1,5 tambah 50 hingga hasilnya min 100 T ditambah 150 ditambah 50 dan nilai akhirnya yaitu min 100 T ditambah 200. Sehingga bentuk ekspresi linear per segmennya adalah 80 T 60 plus 10 min 40 plus 110 dan min 100 plus 200. Jadi di sini kita langsung aja definisikan ke segmen-segmennya. Yang pertama ada segmen 1, 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 0,5. Sigma 0,5 0 80 dt 40 T pangkat 2 0,5 0. Ini 40 0,5 pangkat 2 dikurang 40 kali 0 pangkat 2. 40 ini hasilnya 0,25 dikurang sama ini hasilnya 0. Hasilnya 10 km untuk segmen yang pertama. Nah, untuk segmen yang kedua sama ketiga ini sama aja dengan segmen yang pertama, tinggal ganti rumus-rumusnya saja. Segmen 4, 1,5 kurang dari tambah kurang dari sama dengan 2,0, sigma 2,0, 1,5 buka kurung minus 100T ditambah 200, dt sama dengan minus 50T pangkat 2 ditambah 200T, 2,0, 1,5, hasilnya minus 50 kali 2 pangkat 2, tambah 200 dikali 2 dikurang min 50, 1,5 pangkat 2 tambah 200, 1,5. Hasilnya minus 50 kali 4 tambah 400 kurang minus 50, 2,25 tambah 300. Hasilnya minus 200 tambah 400 kurang minus 112,5 tambah 300. Hasilnya 200 dikurang 187,5, hasilnya 12,5 km. Jadi total jarak dari segmen 1 sampai segmen 4 itu 80 km. Kita menggunakan sigma V TI delta T. Delta T ini didapat dari tabel ini di bagian waktu dia dikurang dengan yang sebelahnya. Jadi 2.0 dikurang 1,5 itu hasilnya berapa? Itu 0,5. Di sini untuk bagian sigma V TI ini kita tinggal menjumlahkan kecepatan di sini. 40, 70, 50, 0. Jadi kita jumlahkan di sini. Setelah dijumlahkan kita langsung kalikan dengan hasil yang ini. Jadi dapatkan hasilnya dan nilainya adalah 160 lalu dikali dengan 0,5 yang menghasilkan jarak tempuh sejauh 80 km. Lalu kita bandingkan dengan hasil poin E. Pada poin E, hasil yang didapatkan juga 80 km. Jadi hasil yang saya dapatkan di poin F dan poin E